Tetapi kita hidup di zaman yang serba materialistis ini memang cukup ironi, di mana kita dapati bahwa pendidikan kita, pendidikan formal terutama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabatku semuanya dimanapun sahabat berada? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Baik, sahabatku sekalian, melanjutkan pembahasan saya yang beberapa hari yang lalu tentang video short bahwa tugas pokok terberat gitu ya, tugas paling utama seorang suami gitu ya, atau siapapun sebetulnya adalah qu anfusakum wa ahlikum naro, menjaga dirinya dan keluarganya dari panasnya api neraka. Dalam artian tugas kita adalah meraih ridho Allah untuk terbebas dari panasnya api neraka, seperti itu. Teman-teman sekalian, sebetulnya dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan, sebetulnya qu anfusakum wa ahlikum naro, atau menjauhkan keluarga kita dari panasnya api neraka, atau kita mendapatkan ridhonya Allah, itu adalah kerangka terbesarnya kita dalam menjalani kehidupan. Baik itu seorang suami dalam menakodai rumah tangganya, kerangka terbesarnya adalah menyelamatkan keluarga kita dari panasnya api neraka. Nanti perwujudannya, misalkan dalam hal memberikan pendidikan untuk istri dan anak-anak, tujuannya itu jelas untuk mendapatkan ridho Allah, membebaskan mereka dari panasnya api neraka. Jadi harapannya pendidikan yang kita berikan untuk anak-anak kita tidak hanya sebatas selembar ijazah, tidak hanya sebatas untuk mengejar materi dunia semata, tetapi ketika mereka makin bersekolah, makin tinggi pendidikannya, justru mereka makin takut kepada Allah. Mereka lebih selamat, mereka mendapatkan ridho Allah, mereka makin tanda kutip mendapat jaminan untuk terbebas dari api neraka. Nah, itu dalam hal pendidikan. Begitupun dalam hal pemberian nafkah, gimana caranya nafkah yang kita berikan kepada anak kita, istri kita itu justru ini bisa menyelamatkan mereka. Satu, ketika kita menafkahi keluarga, ini sebagai menunaikan kewajiban seorang suami kita terbebas dari panasnya api neraka. Yang kedua, nafkah kita harus halalan thayyibah. Karena ketika kita memberikan nafkah dari cara yang haram, satu, kita berdosa, kedua, ini akan memberikan ekses negatif untuk anak-anak kita. Karena kata Rasulullah, tiada yang lebih pantas daging yang tumbuh dari suatu yang haram, maka tempatnya adalah di neraka. Nauzubillah. Justru jangan sampai justru kita malah bekerja di tempat-tempat ribawi misalkan, sehingga kita memberikan nafkah yang tidak halal untuk anak-anak kita gitu ya, atau kita memberikan mereka sesuatu yang tidak thayyib, tidak baik, seperti itu. Nah, jadi qu anfusakum wa ahlikum naro adalah kerangka besar kita dalam menjalani kehidupan. Jadi harapannya apapun itu gitu ya, dalam menjalani mahligai rumah tangga, dalam interaksi kita bersama keluarga kita ini, tujuannya satu adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Tetapi kita hidup di zaman yang serba materialistis ini memang cukup ironi, di mana kita dapati bahwa pendidikan kita, pendidikan formal terutama gitu ya, itu orientasinya lebih kepada dunia, lebih kepada mendapatkan gelar, lebih kepada mendapatkan pekerjaan. Justru harusnya ini menjadi tugas pokok utama sebetulnya dari Kementerian Pendidikan, apalagi kita negara muslim terbesar. Begitupun pengelolaan negeri ini harusnya ini mampu untuk menyelamatkan warganya dari panasnya api neraka, untuk menurunkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita hidup di akhir zaman ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa bisa istiqomah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, negara kita gitu ya, saudara-saudara kita dari panasnya api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.